kegiatan pembelajaran kita. Ibu minta Ana untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Karena kalau kita melakukan sesuatu, kita melibatkan Tuhan, dan semua itu akan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Luar biasa. Kepada Ana, Ibu persilahkan. Teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk mengharap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami, yaitu belajar. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami panjatkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelum Ibu absen, hari ini semua hadir tidak? Tidak hadir kan? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya itu Ibu minta coba lihat ke samping kiri kanan, tetapi sebelum lihat ke samping kiri kanan, untuk kita melihat kebersihan, coba lihat diri saya sudah rapi tidak? Sudah bersih tidak? Sudah kan? Sudah ganteng, sudah cantik semua. Sekarang coba lihat di samping-samping kiri kanan, ada yang kotor tidak? Sampah berserakan tidak di dalam sini? Ada. Silakan Ibu minta 2 orang untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sini untuk buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Silakan. Ada di sini. Oke, silakan langsung buang di tempat sampah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Agar tidak mencemarkan lingkungan. Agar tidak mencemarkan lingkungan. Dan kita sebagai anak sekolah, kita harus selalu apa? Menjaga apa? Kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Nah, apalagi di kelas, kita sementara mau mengikuti pembelajaran. Suasananya kotor, kita nyaman tidak? Pasti tidak nyaman. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah lihat kebersihan. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Agustina Gebeluan, Dos Santos Dodi Kevi, Fridolin Evloin, Franciscus Doni Moruk, Gradiana, Jufrianus, Maria Jelayani, Maria Febriani, Mat Marianto, Raimundus Afoni, Stefanus, Ocha Fiana. Oke, baik, terima kasih. Yang lainnya semuanya di sini kita hadir semua ya. Oke, selanjutnya nanti kita semua ada teman kita yang sakit, ada yang apa, berarti kita semua harus apa? Kalau yang sakit kita harus apa? Ke sana.
Di sini Ibu sudah siapkan kesepakatan kelas di sini jauh sekali Kak. Bisa lihat tidak? Bisa. Bisa. Nanti Ibu bacakan. Nanti ada yang mau ditambahkan, bisa ditambahkan ya. Bisa. Kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama keimanan atau doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua adalah kebersihan, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan kelas. Yang berikutnya adalah keamanan, saling menjaga bareng-bareng di kelas, menjaga apa? Ketertiban, ketenangan, kebersihan, biar semuanya aman dan lancar. Selanjutnya kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman. Berarti di sini kita harus apa? Selalu apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya lagi adalah menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Berarti di halaman sekolah atau di dalam sini kita harus melakukan apa? Membersihkan, melestarikan artinya apa? Kita menghias, menanam semua biar kelihatannya apa? Indah. Dan kita juga bisa semangat. Selanjutnya lagi adalah kerapian, berseragam sesuai aturan sekolah. Berarti di sini hari Senin apa? Hari Selasa apa? Jadi kita harus sesuaikan dengan aturan sekolah. Selanjutnya keindahan, bersama-sama menghias ruang kelas. Ruang kelas adik-adik sudah rapi, sudah bagus. Apalagi yang mau ditambahkan lagi? Mau ditambahkan lagi? Pas. Oke, baik, luar biasa. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, silahkan adik-adik lihat. Setelah kesepakatan kelas, berarti kita harus mengikuti aturan yang sudah ada. Berarti kita mulai dengan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba adik-adik lihat di depan. Bisa lihat tidak? Bisa. Tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Ya. Oke, Ibu bacakan lagi ya. Siap. Di sini melalui tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pendekatan saintifikat dan model problem based learning, peserta didik mampu menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan cermat dan teliti. Berarti kita di sini harus mampu menentukan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, setelah menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran machine learning, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan secara benar dan mandiri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, kita harus capai tujuan pembelajaran itu. Tetapi sebelum kita masuk ke langkah yang berikutnya, biar kita lebih fokus, kita mendengarkan apa yang nanti Ibu putarkan di sini. Kita semua fokus, kita tinggalkan segala kesibukan kita, biar semua terpusat pada pembelajaran kita hari ini. Bisa tidak? Bisa. Oke, luar biasa. Oke, Ibu minta semuanya jangan sibukkan diri, tetapi mendengar apa yang di depan sini yang sudah Ibu putarkan. Dengan tenang coba berpikir, saya sebagai seorang anak, kesempatan ini saya akan melakukan apa untuk orang tua saya? Apa yang bisa saya banggakan untuk orang tua saya? Biar mereka merasakan saya sebagai anak yang hebat, anak yang luar biasa.
Di sana di siang dan malam orang tua begitu bekerja. Orang tua begitu bersemangat. Kenapa saya sebagai seorang anak tidak bersemangat untuk bekerja? Mari kita pusatkan pikiran kita berpikir dan kita merenung. Saya selama ini tidak pernah ikut aturan. Orang tua omong satu kata, saya selalu melakukan yang terbaik. Tiap panas terik matahari di sana orang tua selalu bekerja untuk siapa? Untuk saya. Tetapi di sini setiap hari saya tidak mengikuti aturan. Saya sekolah asal-asalan. Bagaimana kira-kira saya membahagiakan orang tua saya? Dengan cara apa saya membahagiakan mereka? Di sini kita sadar, kita merenung. Masa depan yang akan saya bawa untuk hidup saya ke depan itu seperti apa? Orang tua dengan susah payah di sana, tiap hari panas juga mereka tidak mengenal panas. Dan saya di sini tiap hari kalau saya datang terlambat, apa yang saya rasakan? Tenangkan diri, merenung masing-masing. Hanya suara ini saja yang berbisik, tanpa suara yang lain. Tunggu dan merenung, apa yang harus saya lakukan? Selama ini apa saya sudah melakukan yang terbaik? Atau saya ego melakukan yang tidak baik? Oke, baik. Selanjutnya di sini adik-adik tadi mendengarkan apa? Sebuah apa? Ceramah. Puisi. Musik. Sebuah musik. Apa yang dirasakan? Ibu minta dari sini kelompok sini satu orang, kelompok sini satu orang, dan kelompok sana satu orang. Untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Silakan. Silakan. Dari kelompoknya anak. Anak itu kan presentasi itu.
mikir. Ibu minta di sini Daniel yang menyampaikan. Di sini anak, di sini Dodi yang menyampaikan. Silakan. Anak silakan. Apa yang disampaikan itu dari lubuk hati, tidak perlu dengar orang. Kan tadi masing-masing mendengarkan. Masing-masing punya telinga tidak tadi? Punya. Jadi masing-masing harus mendengarkan, masing-masing harus merenung apa yang saya dengarkan. Silakan anak. Silakan berdiri atau duduk. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kelompok 1 dan kelompok 3 ingin menyampaikan tanggapan terhadap lagu tersebut. Baik, tanggapan kami dari lagu tersebut adalah lagu tersebut bahwa kami sebagai seorang anak harus belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan orang tua. Sekian. Oke, baik, luar biasa. Kita kasih berarti Ana dan teman-temannya ingin membanggakan orang tua. Jadi Ana merenungkan, saya sekarang seperti ini, apa yang saya lakukan ke depan untuk membahagiakan orang tua saya nanti. Dodi silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari kelompok kami merasa tenang dan terharu saat mendengar kata-kata ibu yang disampaikan kepada kami. Dan dari kami akan berbakti kepada orang tua. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan lagi. Luar biasa. Jadi Dodi juga merasa terharu dan ingin berubah untuk membuat orang tua bangga dan bahagia. Selanjutnya, Daniel silakan. Apa yang Daniel rasakan tadi setelah mendengarkan lantunan musik yang diputarkan? Daniel langsung menyampaikan saja apa yang dirasakan. Daniel merasakan apa? Hah? Daniel merasakan apa tadi? Hah? Daniel Merasa sedih dan bangga kepada orang tua. Daniel merasa sedih dan bangga kepada orang tua. Kita tepuk tangan dulu. Dia merasa sedih karena mendengarkan musik yang ibu sampaikan, ibu putar tadi. Setelah itu juga dia bangga dengan orang tua dia. Bisa sekolahkan dia dan dia bisa sampai duduk di bangku SMA. Sedikit lagi juga Daniel akan tamat. Itu sangat luar biasa. Oke, semua kita tepuk tangan dulu untuk dia. Di sini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tetapi di sini setelah adik-adik coba semuanya perhatian di depan sini. Ada gambar apa? Kita melamar pekerjaan, pasti kita berpikir apa yang saya inginkan dan saya mau jadi apa. Di sini yang ada lihat ini ada apa-apa semua di sini. Menjadi guru. Menjadi apa? Menjadi Guru. Setelah itu apa lagi? Menjadi polisi, Menjadi polisi. Apa lagi? menjadi tukang kuli, Dan menjadi tukang kuli. Apa lagi? Menjadi dokter. Dan banyak lagi pekerjaan yang lain yang akan kita kerjakan sesuai dengan apa? Keinginan dari kita. Jadi di sini kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan di sini, kalau kita ingin jadi seperti yang digambar ini, apa yang kita lakukan? harus menulis surat lamaran. Harus menuliskan surat lamaran apa? Pekerjaan. Biar kita bisa antar ke perusahaan atau lembaga yang
tentang suatu lowongan pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Wah, luar biasa. Luar biasa anak-anak hari ini, hebat dan luar biasa semangatnya. Selanjutnya ada lagi. Oh iya, silakan Pak, ada lagi, silakan. Surat dari calon karyawan kepada majikan atau pimpinan yang berisi permintaan supaya calon karyawan pekerjaan oleh majikan atau pimpinan. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya Ibu bertanya lagi. Siapa yang tahu tentang atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu apa-apa? Silakan Aldi. Ada kop surat atau kepala surat, ada tempat dan tanggal surat ditulis, salam pembuka, kata pembuka, ada tujuan penulis, lampiran atau persyaratan, penutup surat, dan tanda tangan. Luar biasa Aldi, sangat luar biasa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Terkait dengan unsur dan surat lamaran pekerjaan. Ada lagi atau jawaban sama seperti yang Aldi sampaikan? Sama. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak hebat. Di sini kita sudah membagi kelompok sesuai dengan kelompok minat dan bakat adik-adik. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Tetapi sebelumnya di sini Ibu akan ada yang mau lihat di sini silahkan, ada yang mau lihat di kertas tentang cara penulisan atau penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi silahkan adik-adik bisa lihat di laptop yang sudah Ibu siapkan. Ada juga di sini, silahkan dilihat. Bisa lihat tidak? Bisa. Bisa, pasti bisa. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Di sini adik-adik sudah melihat cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Di sini juga sudah ada surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu tampilkan di sini. Berarti selanjutnya Ibu bagikan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini nanti adik-adik bisa lihat dan silakan isi sesuai dengan langkah-langkah atau aturan yang sudah ada di LKPD yang nanti Ibu bagikan ke adik-adik semua. Oke, kelompok yang pertama silakan. Kelompok yang kedua silakan berembuk, bisa gabungkan kursinya agar dekat. Silakan. Silakan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dengan kelompok teman-teman, kelompok adik-adik yang sudah dibagikan, silakan diisi. Dan silakan mekanisme untuk presentasinya itu seperti apa, silakan dibagi-bagi memang. Siapa di sini yang nanti jadi presenter atau moderator, yang jadi pemateri, penyangga, penjawab, siapa di situ silakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk kita mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan. Dalam pengerjaan ada yang mau bertanya, silakan Ibu akan memberikan kesempatan.
2 menit lagi ya. Gimana Daniel? Semangat kan tidak Daniel? Semangat, Ibu. Semangat nih Daniel, semangatnya luar biasa. Farel? Semangat, pasti semangat.
kita goyang sama-sama. Semangat, ayo, silakan. Simpan semua buku dan buku. Silakan. Oke, goyang sudah, ayo. Ayo, Daniel, ayo semangat.
kembali. Ya. Setelah ada diskusi bersama dalam kelompok masing-masing, selanjutnya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan di sini kelompok 2 yang terpilih. Jadi di sini Ibu minta kelompok 2 silakan maju ke depan dan kita yang lain silakan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2 agar nanti di saat sesi tanya jawab kita bisa bertanya. Jangan kita semua diam, tetapi kita harus selalu bertanya. Silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kelompoknya Aldi mereka, silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini Aldi sebagai pemateri dan Lodi sebagai notulen 1 dan Nova sebagai notulen 2. Saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suaranya Aldi, mohon maaf Besarin lagi. dibesarkan lagi, silakan biar teman-teman yang lain semuanya bisa dengar. Ya. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh teman saya Cinta. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai surat lamaran pekerjaan, saya akan membacakan bentuk surat yang standar. Jadi di sini bentuk surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan dengan jelas bahwa seorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar. Bentuk standar yang kedua adalah bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan oleh PUIBI dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang disampaikan jelas. Bentuk standar surat yang ketiga adalah kata atau pernyataan yang jelas. Jadi kata atau pernyataan jelas biasanya singkat, padat, informasi, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan karya pelamar serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan oleh orang yang melamar. Standar atau bentuk surat yang keempat adalah penyampaian maksud. Penyampaian maksud dalam di sini adalah surat pada isi surat. Pengguna isi surat yang jelas untuk melamar kerja, termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Standar yang kelima, di sini akan dibagi lagi menjadi 7, yaitu yang terdapat di unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal pembuatan surat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis di bagian pembuka surat
tepatnya di pojok kanan atau di kiri atas. Yang kedua, lampiran dan perihal, yaitu bagian yang berisi jumlah dari dokumen tambahan yang disertakan dalam sebuah surat dinas. Perihal yaitu bagian yang berisi informasi terkait permasalahan atau perkara yang akan dibahas dalam surat. Unsur yang ketiga, alamat surat lamaran pekerjaan. Alamat surat lamaran pekerjaan berisi nama orang, instansi atau lembaga, serta lokasi yang ditujukan. Alamat surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis di bagian kepala surat, baik di sebelah kanan atas setelah penulis hal atau lampiran, maupun di sebelah kiri atas di bawah tanggal surat. Unsur yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka di sini adalah mengucapkan struktur surat lamaran kerja yang harus ada sebelum menuliskan bagian isi. Umumnya salam pembuka digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu dengan hormat. Unsur yang kelima, yaitu para pembuka. Surat bagian ini berisi tentang pelamar, sumber tempat pelamar mendapatkan informasi, lowongan pekerjaan tersebut, dan posisi yang diinginkan pelamar. Bagian ini mengucapkan tesis atau pernyataan umum disajikan pada para awal serta lamaran pekerjaan. Unsur yang keenam, isi bagian utama surat. Isi bagian utama surat lamaran pekerjaan yang berisi informasi tentang minat, alasan, cocok atau posisi, serta keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelamar. Unsur yang ketujuh, para penutup. Bagian ini berisi harapan pembuat surat dan ucapan terima kasih kepada pihak penerima. Yang kedelapan adalah salam penutup. Salam penutup biasanya menuliskan harapan agar dapat diterima di perusahaan tersebut serta ucapan terima kasih. Contohnya seperti demikian, surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya. Besar harapan saya bisa bergabung dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah tanda tangan pelamar. Tanda tangan pelamar pada bagian ini penulis dapat mengucapkan tanda tangan dan nama terang. Sekian. Terima kasih atas materi kami, Aldi. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Setiap kelompok kami berikan satu pertanyaan. Kepada kelompok 1 dan kelompok 3 kami berikan. Baik, dari kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Coba jelaskan bentuk surat yang standar dan bahasa apa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam membuat surat lamaran yang standar, yang pertama adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat format atau surat yang resmi. Jadi kita harus menggunakan surat yang resmi yang ditujukan kepada perusahaan, itu adalah surat yang resmi atau formal. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya dikatakan dengan jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada suatu instansi. Jadi
kita harus memberikan surat yang resmi agar suatu perusahaan atau suatu instansi itu yakin bahwa dia benar-benar ingin melamar di perusahaan saya. Jadi yang kedua itu bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang baku, baik, serta ejaan yang benar dan tidak bertele-tele agar maksud yang disampaikan itu jelas. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok kedua. Kami terima dengan baik. Terima kasih. Dari kelompok Kelompok satu masih ada pertanyaan. Silakan kelompok 3 kalau masih ada pertanyaan silakan. Silakan Silakan. Kelompok satu sekarang. Silakan bertanya. Ini Mat. Saya bertanya. Nanti kami jawab. Melontarkan. Fendi. Kelompok satu. Silakan dari kelompoknya Fendi mau menanggapi atau menambahkan atau apa yang ingin disampaikan kepada kelompok 2, silakan. Silakan Daniel. Fendi kasih pertanyaan. Bukan jawaban. Pertanyaan. Pertanyaan. Dia Ayo semangat. Belum mengantuk kok? Masih semangat tidak? Oke, luar biasa. Silakan. untuk primat mau tanya. Silakan waktu pan.
Sebutkan apa saja surat lamar Pertanyaan ini diberikan kepada surat yang terhormat. Silakan menjawab. Surat lamar pekerjaan biasanya Diam. coba saudara ikuti ulangi pertanyaan. Sebutkan apa Apa saja surat lamar? Sebutkan apa saja surat lamar pekerjaan. Dan pertanyaan ini kami berikan kepada Bapak. Lamar pekerjaan apa saja surat lamar pekerjaan? Akhirnya apa Bapak. saja surat lamar pekerjaan? Kami moderator. Ya kan tanya Bapak. Bukan tanya Bapak. Diam. Diam. Kita tanya Bapak. Oh, nanti betul. Nanti tadi. Jawab. Itu jawab apa di buku? Pikir orang dulu. Saya jawab atau Bapak, kami berikan kepada Bapak yang terhormat. Itu nanti buku, pikir orang. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi ada dua jenis, yaitu non formal dan formal. Baik. Baik. Apakah puas dengan pertanyaan kami? Jawab, baik, maaf. Ya, silakan bertanya. bentuk surat lamaran pekerjaan? Ada lagi dari teman-temannya kelompok yang mau menambahkan, silakan. Ya, biasa dalam surat lamaran pekerjaan terdapat dua, yaitu surat lamaran formal atau surat lamaran yang bersifat. Pas. Pas, sangat bagus. Masih ada lagi pertanyaan yang Tidak, karena tolong tanya dulu. Kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, ada. Tanya kelompok 3. Jufri. Mat, pas, pertanyaan. Tanya sama Pak. Kita dulu. Tanya, sudah mana? Pertanyaan. Gimana dengan kita? Masih dulu. Oh, nanti tanya Bapak. Tanya kita. Kok nggak ada tahu? Cepat. Kepada kelompok 1 kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan non formal. Pertanyaan ini kami berikan kepada Cinta Amri. Wih, tadi Dori pun bang terus dan Baik. Tawar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Non formal adalah surat yang
Apa maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan? Sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara, yaitu apa maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan. Jadi maksud surat lamaran pekerjaan yaitu ketika suatu instansi atau suatu perusahaan memberikan informasi lewat berbagai media sosial, dan ketika pelamar tersebut juga ingin mencari suatu pekerjaan, di situ pelamar akan membuat surat lamaran pekerjaan atau menulis surat lamaran pekerjaan mengenai posisi atau tempat yang akan ditempati oleh pelamar. Jadi tujuannya itu agar pelamar diterima di suatu perusahaan tersebut. Sekian dari jawaban saya. Sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memberikan kesimpulan kami. Ya baik. Jadi kesimpulannya di sini yang kami dapatkan dari surat lamaran pekerjaan, kesimpulannya ketika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus menentukan tempat dan tanggal surat menulis tersebut. Jadi kita harus menulis tempatnya jelas serta tanggal dan hari surat itu ditulis. Setelah itu kita akan menuju ke kepala surat dengan tujuan kita memberikan surat lamaran pekerjaan itu tersebut. Setelah itu kita akan menulis salam pembuka. Kita akan mengawali surat lamaran ini dengan mengucapkan salam pembuka kepada suatu perusahaan atau suatu instansi tersebut. Setelah itu kita akan menulis isi surat lamaran pekerjaan, biasanya berisi persyaratan atau bahan pertimbangan begitu, seperti fotokopi, pokoknya sebagai dokumen-dokumennya sudah digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita tinggal mengetik saja. Dan langkah yang berikut, salam penutup. Setelah mengucapkan salam penutup, kita akan menulis nama kita di akhir surat lamaran pekerjaan dan mengisi paraf atau tanda tangan. Jadi sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa untuk presentasinya hari ini, bisa berjalan lancar dan aman. Kita semua juga dari kelompok 3 dan kelompok 1 juga begitu antusias mengikuti presentasi yang diberikan oleh kelompok 2. Luar biasa. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan, Ibu minta kelompok mana menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Setelah itu baru kita masuk ke refleksi dan penutup. Silakan. Kelompok kedua atau kelompok ketiga, kelompok yang lain silakan. Kita menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan. Silakan Aldi, silakan.
hari ini menurut saya pelajarannya berjalan dengan baik atau dengan lancar, cuman teman-teman kurang memperhatikan saja karena terlalu berikut atau membuat teman yang kita menyampaikan hasil presentasi tidak terlalu fokus karena mereka mengejek begitu. Jadi sekian. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk pemain kita. Jadi sini Ari merefleksikan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Tetapi yang Ibu ingin kita semua menyimpulkan pembelajaran dari awal kita hari ini belajar tentang apa? Itu kita simpulkan. Dari kelompoknya Ali juga siap. Kelompoknya Daniel, kelompoknya Ana, silakan. Silakan. Dari kelompok kami, kesimpulan merupakan surat yang dibuat atau digunakan untuk melamar kerja di suatu perusahaan. Isi dari surat lamaran tersebut antara lain alamat surat, perihal salam pembuka, dan menyertakan data diri dengan benar dan lengkap. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Pertama lagi untuk teman kita Dodi yang memberikan kesimpulan yang luar biasa. Jadi pada kesempatan hari ini kita mempelajari tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Tadi sudah teman kita simpulkan. Selanjutnya kita di sini semua sudah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan. Langkah-langkah untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu juga seperti apa-apa tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Baik, selanjutnya ke depan tadi sudah Aldi sampaikan kalau teman-teman yang lain berbicara di depan artinya apa? Kita harus menghargai. Jadi bukan kita ribut di depan sini, ribut di belakang. Bagaimana kita mau konsentrasi? Jadi Ibu minta semoga ke depan kita bisa rubah keadaan hari ini untuk jadi yang baik. Jadi sesuai kesepakatan kelas yang tadi sudah kita sampaikan, berarti kita harus saling menghargai. Di saat teman kita menyampaikan apa materi atau apa saja, kita juga harus tenang untuk mendengarkan. Baik, selanjutnya pembelajaran kita hari ini sampai sini. Tetapi sebelum tutup, Ibu mau kita semua berdiri dulu. Silakan. Kita ice breaking yang terakhir, mari semua kita lihat kawan. Ayo. Ayo. Semua. Mana?
Bapak. Bapak sama Salot. Kamu nolak ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita nolak. Oke, baik. Selanjutnya. Selanjutnya, Ibu memberitahukan untuk kelompok 3 dan kelompok 1 baru kita lanjut presentasi. Karena mengingat waktu kita sudah selesai dan minggu depan silakan persiapkan diri kedua kelompok ini dengan baik dan saling menghargai di saat teman sementara mempresentasikan. Oke, baik, luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ke depan kita lebih fokus dan lebih semangat lagi.